Dari modul 1.4 tentang budaya positif ini terdapat konsep-konsep inti yang akan saya jelaskan atau saya bacakan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui ya, cuma untuk memaparkan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Kalau bicara tentang budaya positif, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif, contohnya apa? Contohnya berpakaian rapi. Ya, boleh apa lagi? Pulang tepat waktu. Ya, pulang tepat waktu, datangnya juga harus tepat waktu. Lagi? Disiplin belajar. Ya, disiplin belajar. Apa lagi? Mematuhi tata tertib. Mematuhi tata tertib. Apa lagi? Penampilan menarik. Penampilan menarik. Boleh ya, saya anak-anak berpakaian rapi. Akan semangat belajar. Ya, berpakaian rapi. Itu juga salah satunya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila biasanya disingkat menjadi P5. Walaupun di sana tulisannya P5, tapi di isinya terdapat 6 dimensi. Yaitu yang pertama, dimensi beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Yang pertama, dimensi yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini diharapkan dalam profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila itu bisa menanamkan pemahaman tentang ajaran agama. Bukan hanya pemahaman, tapi mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global diharapkan pelajar
profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi disingkat jadi P5. Tadi sudah dikatakan kalau namanya P5 tapi ada isinya ada 6 dimensi. Di antaranya tadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Awas jangan sampai terbesit ya, mulutnya sampai meleleh ya. Ya. Nah, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya. Sudah dikatakan ya kita itu bisa mengontrol anak-anak itu kalau sesuai dengan sanksi atau konsekuensinya apa ini? Nah, pemantau ini pemantau. Nah, seperti ini. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sekarang kita beralih ke konsep inti budaya positif yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kesepakatan atau peraturan sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Kalau diyakini anak sadar, kalau itu dari hati mereka. Ya, boleh. Apalagi? Kalau yakinlah istilahnya udah tertanamnya dalam diri. Kalau kesempatan kadang-kadang anak lupa, jadi kadang masih karena dibuatkan oleh bukan kolaborasi ya, dibuatnya oleh satu arah oleh guru saja. Ini ditempel aturannya, begitu tidak ada kolaborasi antara guru, peserta didik dan orang tua. Jadi mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh keseluruhan warga sekolah. Minimal dari dua arah antara peserta didik dengan guru. Kalau peraturan atau kesepakatan ini hanya dibuat oleh kita saja sebagai guru, ditempelkan. Coba aturan sekolah kelas kita sekarang dibacakan DVD, anak-anak tidak tahu prosesnya, ya, tidak tahu bagaimana membuat peraturan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas, anak juga dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Sekarang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya di kelas 1 tidak boleh panjang-panjang. Kelas saya bersih. Kelas saya bersih, contohnya seperti itu. Untuk di kelas rendah. Kalau di kelas ini boleh agak panjang. Tapi kalimatnya dalam bentuk positif. Jangan seperti yang negatifnya seperti apa? Jangan buang sampah sembarangan. Itu adalah kalimat yang negatif. Yang positifnya seperti apa? Saat ada tempatnya. Atau jagalah kebersihan. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, sekarang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah dikatakannya, yang contohnya yang tidak mengerjakan PR atau anak yang ketika ulangan melirik teman, itu bisa dijadikan kita panggil, tidak langsung dipanggil. Kalau sudah selesai ulangan, boleh kita panggil anak tersebut ke ruang yang berbeda. Kata-katanya boleh seperti ini. Tahu tidak kamu apa maksud ibu memanggil kamu?
Selanjutnya, nah di sini dalam restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama validasi kebutuhan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah untuk validasi kebutuhan ini kita kita ungkapkan ke anak itu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah tahap validasi kebutuhan. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu adalah salah satu. Boleh yang diungkapkan ini atau yang ini, salah satunya juga. Kemudian dalam tahap menstabilkan identitas, kita tanyakan. Setiap orang pasti merasa melakukan kesalahan. Jadi kita itu harus menang dan menang. Anak tidak boleh direndahkan. Ibu juga pernah mengalami kesalahan. Nah, mungkin kalian juga pernah mengalami kesalahan. Nah, salah satunya kesalahan hidup, kesalahan kalian itu adalah ini ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas. Ingatkan lagi ke anak. Kamu tahu tidak, masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Kan kalau keyakinan itu anak pasti selalu tumbuh di dalam hati. Ingat ya, bahwa perbuatan seperti itu akan diperoleh hukuman atau konsekuensi. Kita tanyakan ke anak keyakinan apa yang kamu langgar. Nah setelah anak menyebutkan keyakinan yang dilanggar itu, kita tanya lagi, menurut kamu itu perbuatan kamu itu baik atau tidak? Nah di sini kemarin saya sudah mempraktekannya ke anak. Nah ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita sejajar ya, posisi kita sejajar dengan anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak melakukan itu. Mungkin ada temannya yang menyontek, kemudian yang dicontek itu ngamuk, mencegah orang itu ngamuk, terus dipanggil lalu ngamukkan si anak yang mengamuk itu oleh guru. Nah boleh dikatakan ini, kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak berbuat seperti itu karena kamu sedang mempertahankan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu miliki, ya jawaban yang dia sudah capek-capek belajar tapi dicontek oleh orang lain. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah boleh, ya. Ini adalah kata-kata ketika kita melakukan restitusi. Selanjutnya, tahap validasi tindakan. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ini kata-kata yang bisa kita praktekkan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Boleh. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap
Ya sudah sampai di sini, ada yang mau bertanya? Oke. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya perihal contoh video barisan. Yang ingin saya tanyakan, apakah memberikan nasihat secara atau dipanggil seperti itu harus sampai mencapai konsekuensi antara atau kesepakatan antara kedua, misal kalau misalkan tidak mengerjakan PR berarti nanti akan bagaimana anak itu gitu sesuai dengan keinginannya gitu. Kemudian entah apakah harus sampai ke sana atau cukup sampai kita itu sampai dia itu merasa oh iya saya berbuat salah atau sampai minta maaf, atau memang harus sampai ada kesepakatan. Kemudian ketika misal tadi kan contohnya mengerjakan tidak mengerjakan PR dan memang banyak terjadi di kelas-kelas dengan berbagai alasan, ada yang punya ketinggalan, entah itu memang mengerjakan atau tidak kan kita tidak tahu, dan memang terkadang banyak sekali anak yang tidak mengerjakan. Nah, ketika kita memberikan seperti yang dicontohkan itu, apakah baiknya satu orang atau secara bersamaan karena memang kesalahannya sama, karena kesalahannya sama tidak dari satu. Nah, baiknya satu dari hati ke hati, satu orang atau karena kesalahannya sama, barengan baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nyambung ya. Oh ya, menambahkan bertanya tentang waktu yang paling tepat untuk memberikan solusi itu, apakah waktu sudah pulang atau waktu belajar. Kan kalau waktu belajar kan kita sedang BM ya, dengan yang lain kan lagi interaksi. Nah, itu yang untuk anak yang punya itu apalagi sudah saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan yang pertama, yaitu kita harus sadar sampai kesepakatan, harus karena nanti kita itu mulainya seperti tadi, apa maksud ibu, tahu tidak maksud ibu memanggil misalnya tadi Dini kesini itu tidak tadi, coba kita lihat lagi gitu kesalahan, oh saya tidak mengerjakan PR. Menurut ini kata dulu, menurut ini apakah perbuatan itu baik atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang validasi tindakannya kita masih kita juga, ini juga pernah melakukan kesalahan, ini juga pernah melakukan kesalahan seperti tadi tidak mengerjakan PR. Nah, pasti ini juga punya alasan mengapa ini tidak mengerjakan PR. Coba ceritakan sama ibu. Si anak pasti menceritakan alasannya. Tadi katanya banyak main, ketiduran, ya melihat TV gitu. Nah, pasti itu adalah solusinya. Solusi biar ini tidak melakukan hal itu lagi apa? Pasti anak bertanya, saya tidak boleh bermain terlalu banyak main gitu. Terus dan mendahulukan PR daripada bermain, anak itu seperti itu. Atau tidak banyak nonton TV. Kemudian tanya keyakinan di kelasnya apa? Bahwa
konsekuensi yang akan diterima. Jadi harus sampai kesepakatan antara guru dan anak. Itu tadi juga sudah sampai kesepakatan. Apa yang dikatakan Billy itu akan dimulai dari kapan? Kata anak dari sekarang, dimulai dari sekarang. Terus ya, si guru juga memberikan penguatan. Mudah-mudahan Billy menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ibu yakin bahwa Dini akan apa menjadi kebanggaan orang tua. Itu sampai sana ya kesepakatannya. Kemudian yang kedua itu ketika yang memberikan pertanyaan bersama. Seharusnya sebaiknya bukan seharusnya. Sebaiknya itu piece to piece, dua orang satu orang. Karena mungkin alasannya juga akan berbeda-beda. Mungkin ada yang habis berkunjung ke rumah neneknya, jadi tidak sempat mengerjakan PR atau bermain terus atau tidurnya kemalaman, itu juga berbeda-beda alasan. Terus sudah ya, Bu Sumi. Kemudian tadi yang Ibu Rina, kapan sih waktu melakukan rest yang tepat? Ketika kita ada dalam keadaan tidak mengajar atau dalam santai waktu istirahat boleh, tapi di ruang yang tertutup, tidak di kelas. Kayak DP. Iya, di DP kalau di SMP nya. Kalau di kita kan tidak ada seperti itu. Atau sehabis pulang kalau kita tidak ada waktu boleh juga. Tidak harus mengajar juga. Ada, iya. Untuk menggali apa yang Iya, permasalahannya. Ya tapi kan sebagai guru SD kita ngobrol ya dari mulai kelas sampai Z gitu. Ada Harus khusus bisa. Ada lagi? Ya. Bu Yuri. Saya bertanya tentang keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita menyusun keyakinan kelas tersebut gitu, di kelas misalnya, supaya anak itu kan apakah anak itu menulis apa yang diinginkan mereka gitu, atau bagaimana? Kemarin sudah mencoba saya praktekkan di kelas, tapi di kelas 1 itu sangat perlu waktu yang lama, perlu ekstra dalam membimbingnya. Kalau di kelas tinggi itu mudah. Coba anak-anak kelas yang kalian impikan atau sekolah yang kalian impikan itu seperti apa? Tulis, kita bagikan stick note saja gitu. Bagikan, kemudian tulis di stick note, ditempel di sini. Nah, kemudian kita gabungkan impian-impian mereka itu. Kalau ada yang sama cukup satu saja gitu. Misalnya banyak anak ingin menjadi kelas yang bersih, ingin kelas yang indah, kemudian datang tepat waktu. Itu kan poin-poinnya tidak usah terlalu banyak ya, karena supaya mudah diingat oleh siswa. Kemudian PR harus dikerjakan. Kemudian apalagi kalau di kelas 1 kemarin tidak boleh berantem gitu. Seperti itu. Melanjutkan dari pertanyaan Bu Yuli Ya. Karena waktu kelas sebentar membuat keyakinan kelas, dan ternyata di luar dugaan anak itu banyak yang menginginkan pulang sebelum jam 12. Itu kan sesuai. Dan emang hampir 50-50 yang positif. Emang keinginan mereka yang diimpikan, dan emang mereka mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Nah, kemudian saya tuh waktu itu kan harusnya digabung. Dan saya itu memilih yang sesuai dengan aturan sekolahnya. Dan ternyata anak itu ibu tapi mah tidak dijadikan keyakinan kelas. Nah, kita kan sudah memberikan pengertian, bahkan di sekolah juga ada aturan. Tetapi terkadang ada anak yang memang inginnya seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian kepada anak yang bisa benar-benar meyakinkan anak, dan anak itu kan kalau yakin berarti dari dalam diri anak itu supaya ikut juga aturan di sekolah. Saya mau bertanya dulu, yang tidak ditulis jadi keyakinan itu seperti apa? Yang tidak ditulis ya istirahat 1 jam. Ini istirahat 1 jam. Nah, saya sudah memberikan pengertian, bahkan di sekolah juga ada aturan gitu. Tetapi anak ada yang memang menerima, ada yang
Hormat pada bendera 1 jam, kata gurunya yang menghukum itu. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Nah, sekarang kalau anak siswa datang terlambat, posisi kita adalah pembuat merasa bersalah. Kita pasti akan apa? Bertanya, berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah pasti anak akan merasa apa? Merasa bersalah. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut yang posisi kita sebagai teman. Nah, ini kata-kata posisi kita sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini saja. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kita sebagai apa? Sebagai teman. Jadi untuk sekali ini saja masih dimaafkan. Untuk berulang kalinya mungkin ada konsekuensi yang lainnya. Yang keempat, kita sebagai pemantau. Kalau kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Jangan sampai terulang lagi. Itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, sesuai dengan profil pelajaran Pancasila, posisi kita itu harus sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Mungkin anak tahu Pak ya. Apa kesalahanmu? Kata kita ya sebagai manajer, guru sebagai manajer. Saya datang terlambat. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu? Kan itu kita hanya membantu ya, bukan menghukum. Mungkin anak itu akan menjawab, saya tidak akan tidur terlalu malam, atau bangun tidur dengan cara menggunakan alarm. Nah, itu kan solusinya ya, seperti itu. Itu posisi guru sebagai manajer. Nah, mungkin kita bisa menerapkannya dalam sehari-hari. Nah, sekarang coba posisi kita seperti apa? Posisi kontrol apakah aku? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Posisi kita sebagai apa ini? Sebagai guru. Guru sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi anak akan berpikir, oh kita yang salah ya, akan merasa salah gitu. Nah, tindakan kita itu ada yang positif, ada juga yang negatif. Selain yang positif, yang negatif juga memiliki tujuan tertentu. Misalnya kita sering ya, misalnya pulang lebih awal. Kita mungkin karena anak sakit, ya itu tujuannya. Tidak untuk apa? Tidak untuk melanggar aturan yang ditetapkan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. Kelima penguasaan. Bertahan hidup bisa kita lihat dalam apa? Dalam keseharian anak. Anak misalnya mengambil hak milik makanan orang lain, makanan temannya. Itu adalah salah satu cara mempertahankan hidupnya. Karena mungkin mereka itu tidak diberi uang saku oleh apa? Oleh orang tuanya. Itu adalah salah satunya. Kemudian kasih sayang. Seorang anak mungkin ada anak-anak bolak-balik ke WC, sakit perut. Nah, kan itu anak itu ingin diperhatikan. Padahal dia itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi ayo pulang material, pulang anti ke toilet. Itu sebagai alasan ingin diperhatikan. Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Kebebasan mereka itu suka apa? Bertindak semaunya. Nah, bertindak semaunya karena mungkin di rumahnya itu dikekang oleh apa? Oleh orang tuanya. Tidak boleh inilah, tidak boleh itu. Jadi di sekolah diluapkan ya. Yang keempat mencari kesenangan. Mencari kesenangan misalnya ada anak-anak yang suka menjahili teman-temannya terus menertawakannya. Itu mereka sedang mencari kesenangan sesuai apa
dipasuki oleh siapa? Oleh teman-temannya. Yang mereka anak itu mungkin selalu apa? Direndahkan oleh orang tuanya di keluarganya. Mungkin begini, karena apa? Nilainya jelek, orang tuanya itu tidak memuji atau tidak apa, bahkan menghinanya. Nah seperti itu, anak itu bisa muncul sifat apa? Geng-gengannya di sekolah seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau bertanya? Mengerti semuanya ya? Mengerti. Ya. Yang pertama tadi dari kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan itu memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Sekarang penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, atau diakui di atas prestasi. Misalnya anak yang pintar itu suka apa? Ngejegernya, selalu mengaraja. Nah, itu adalah untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhannya, apa kebutuhan penguasaan, menjadi seorang pemimpin. Ia ingin dianggap sebagai orang-orang yang berharga atau memiliki perbedaan dari yang lain. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka itu di kelasnya suka menjadi teman, kemudian asik mereka sedang menjadi itu tertawa bareng-bareng, nah seperti itu. Sekarang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang pertama dan kedua ini termasuk motivasi ekstrinsik, yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ini untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Misalnya kita ada aturan bahwa fingerprint harus pukul 7 ya. Datang sebelum pukul 7 karena tahu apa aturan. Takut dihukum atau sertifikasinya tidak cair ya. Nah seperti itu. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita berlomba apa? Perlombaan di kelas. Kan ada perlombaan saja hanya di kelas karena mau apa? Mau penghargaan. Tapi setelah tidak ada perlombaan kelas, nah yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini berasal dari dalam diri kita. Kita yakin bahwa kalau kita datang tepat waktu itu apa kira-kira tadi? Anak-anak akan apa? Akan terlayani dengan baik. Yakin kita itu seperti itu. Itu adalah berasal dari diri kita. Tidak untuk orang lain, tidak untuk siapa, hanya untuk anak-anak saja, bukan untuk kepala sekolah. Kalau kepala sekolah kan cuek-cuek saja ya, mau datang terlambat atau tepat waktu, terserah itu terserah personalnya itu sendiri. Nah sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi?
hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, kita terlambat sekolah datang. Kemudian kata ibu guru itu, coba kamu kan telat datang. Kamu keliling lapangan sebanyak 30 kali. Nah, itu adalah hukuman. Sifatnya tiba-tiba dan tidak direncanakan. Dan bersifat satu arah. Satu arah hanya yang tahu itu adalah guru itu yang memberikan hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi anak tidak ada kerjasama dengan anak, tidak ada konsekuensi bahwa kalau nanti datang terlambat akan dihukum 30 keliling lapangan, tidak ada. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan, itu namanya hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati. Kita akan membuat kesepakatan dengan peserta didik bahwa kalau mereka melanggar aturan ini, hukumannya akan ini. Jadi konsekuensinya akan seperti ini. Apabila melanggar aturan tidak memakai topi, konsekuensinya yang diterima oleh peserta didik seperti ini. Jadi si anak itu sudah tahu apa yang dilanggar dan konsekuensi yang akan diterima. Kemudian restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi ini seperti yang tadi sesuai teori kontrol. Jadi kita itu harus menang. Anak menang, kita guru juga menang. Jadi kita harus bisa membantu mencarikan solusi supaya anak itu tidak berbuat seperti itu. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, kita panggil ke ruang guru atau ke tempat yang sepi supaya mereka itu tidak diketahui oleh teman-temannya, ya. Kita tanya mengapa gitu, coba ceritakan alasannya. Nah, misalnya saya itu ketiduran habis bermain lama jadi tidak mengerjakan PR. Nah, kita tanya ke anak, coba kamu bisa sesuai dengan kesepakatan yang di kelas bahwa PR itu harus harus dikerjakan. Nah, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu selalu mengerjakan PR? Kata anak mungkin saya akan mendahulukan PR sebelum bermain. Nah, akan seperti itu. Jadi solusinya itu ada di anak sendiri. Kita hanya membantu mencarikan solusi. Nah, itu kata-kata itu bukan dari guru tapi dari anaknya sendiri. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Langsung kita menghukum anak jika anak itu memiliki kesalahan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian guru juga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kita harus berperan sebagai manajer. Karena dalam manajer itu akan terorganisasi sebaik mungkin untuk mencarikan atau membantu masalah yang dihadapi oleh anak sesuai dengan konsep menang dan menang tadi, ya. Tidak konsep menang dan kalah. Kemudian ya dalam strateginya misalnya dengan ceramah saja, terus dengan visual saja. Nah, anak-anak itu tidak akan menerima sebagian gitu kan. Anak-anak itu akan menerima strateginya ada yang melalui visual atau ada audio visual, ya. Jadi karakteristik anak itu harus diperhatikan. Nah, yang yang dimaksud dengan stimulus respon itu seperti itu. Jadi menurut gurunya itu pemberian secara ceramah itu bisa berhasil kepada semua anak-anak. Tapi kenyataannya kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Ada
Pancasila. Pasti di antara ibu-ibu di sini berpikirannya berbeda-beda ya, tapi memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu sudah pasti berbeda dengan teori kontrol. Kita memaksa orang supaya pendapatnya sama dengan kita. Itu tidak sesuai dengan teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, menurut stimulus respon, perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Tapi menurut pandangan teori kontrol, suatu tindakan itu akan memiliki tujuannya masing-masing. Bahkan perilaku buruk itu akan menjadi suatu motivasi untuk kita mencapai kesuksesan. Misalnya kita itu berperilaku seperti ini, kemudian kita diberi wawasan atau ilmu pengetahuan atau diberi nasihat oleh orang lain. Nah, hal itu bisa dijadikan pengalaman bahwa kita itu tidak boleh berlaku seperti itu lagi ya. Nah, itu juga bisa dianggap sebagai pelajaran ilmu. Suka dikatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga. Orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon, tapi menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dilanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, kemudian menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu konsekuensi yang harus kita tanggung apabila kita melakukan kesalahan. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau menang. Nanti kalau anak didik kita misalnya berbuat salah, kita itu meresponnya harus tidak boleh menang, si anak harus kalah, kita guru harus menang. Tapi sesuai teori kontrol itu tidak boleh. Nanti akan menjatuhkan harga diri anak. Kita harus memberi nasihat itu, kita harus menang, anak juga harus menang. Jadi kita membantu anak mencarikan solusi mengapa anak itu berbuat seperti itu. Bukan kita yang ingin menang, yang unggul, yang egois ya, boleh ya gitu. Nah, kita juga harus mencarikan solusi supaya anak tersebut bisa bangkit kembali meraih kesuksesannya. Pada minder paniternya Bapak Ibu. Dilanjut, disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai yang diyakini. Kita itu yakin bahwa kalau kita datang tepat waktu, anak-anak akan terlayani dengan baik. Itu kan meyakininya. Itu kan kecuali kalau tidak meyakini itu, mereka akan datang terlambat ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga ataupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan kekerasan dapat dihindari. Ya.
ini itu sangat diperlukan, tidak hanya di organisasi itu saja. Kemudian keterampilan hidup yang harus dicapai oleh seorang peserta didik yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih. Berpikiran bahwa penguatan positif itu akan bermanfaat bagi anak-anak. Namun kalau keadaannya dipaksa atau anak itu tidak mau mengikuti kita, nah hal itu akan menyebabkan anak-anak pada suatu nanti akan timbul rasa dendam kepada kita sebagai guru, ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan berbuat berasa bersalah mampu menguatkan karakter. Mungkin itu sifatnya sementara. Bisa saja dalam suatu kelas kritikan atau membuat rasa bersalah itu mengena terhadap anak. Tapi lama-kelamaan anak itu bisa berontak, ya. Bisa berontak akibat dari kritikan atau perasaan rasa bersalah yang ditujukan kepadanya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita itu selalu berpikiran bahwa orang dewasa itu boleh memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Namun tidak sesuai dengan pemikiran Hajar Dewantara bahwa memaksa anak itu nantinya pada ujungnya dalam jangka panjang hal itu akan berakibat negatif. Di antaranya akan timbul rasa dendam seperti tadi kepada kita, ya. Jika anaknya itu terlalu kritis atau pasti akan terengang sampai dewasa. Nah, itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus itu sesuatu yang kita ajarkan kepada anak, itu namanya stimulus. Sedangkan respon adalah tanggapan anak terhadap stimulus tadi yang diberikan oleh gurunya itu. Mau dua? Satu dulu aja. Ini ngorongnya. Dari hati. Sekolah seperti apa yang kita inginkan. Biar gerak, Bu. Ini
Di sini yang diinginkan oleh keyakinan sekolah yang diinginkan oleh kita membangun untuk lebih ditingkatkan dalam proses belajar mengajar yang lebih baik. Sikap kita yang harus kita lakukan seperti apa ya? Membangun untuk lebih ditingkatkan dalam proses belajar mengajar yang lebih baik. Ya, disiplin waktu ya. Disiplin secara keseluruhan. Yang kedua ini adalah disiplin. Kemudian ingin menjadi sekolah yang bisa melahirkan anak-anak hebat, berbakat, berkarakter, dan terampil, soleh dan soleha. Yang pertama, anak-anak hebat. Seperti apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dulu? Bervariasi dalam mengajar. Bervariasi dalam mengajar. Ya, mendidik karakter. Mendidik karakternya seperti apa? Kemudian sikap kita supaya anak berbakat. Mencari bakat dengan cara apa? Mengikuti lomba-lomba. Kemudian berkarakter dan terampil, soleh dan soleha. Ya, tadinya sudah dengan kita biasakan sebelum kita belajar melakukan pendidikan karakter. Misalnya boleh 10 menit kita itu misalnya tanyakan kepada anak-anak mereka itu sholat subuh tidak? Setiap hari, coba setiap hari ada perubahan tidak? Tanyakan gitu. Kadang anak-anak itu kalau tidak setiap hari cuma lupa sholat subuh ini kan terus sebelum tidur itu baca doa dulu gitu. Kemudian kalau kemandiriannya bangun tidurnya akan dibangunkan atau sendiri bangunnya gitu. Dibangunin sama HP. Sekolah yang lebih maju sesuai perkembangan zaman. Berarti harus bagaimana? Sikap kita sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang kita itu dihadapkan dengan teknologi. Berarti kita sebagai guru harus apa? Terampil ya dalam menggunakan teknologi. Sebenarnya kita itu sudah ada semuanya. Nggak cuma ada biasa aplikasi Ilma, contohnya Canva, biasa orang teknika, guru belajar ke YouTube banyak. Ya, misalnya begini, tinggal apa? Klik saja cara belajar membuat karya aksi nyata dengan Canva. Muncul gitu. Harus kitanya ada kemauan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus sekolah yang berdisiplin positif, pasti itu masih disiplinnya. Itu mencakup ke semuanya. Menjadi sekolah favorit. Atau favorit di sekolah siapa? Iya, untuk masyarakat. Jangan dulu oleh masyarakat, tapi disukai saja oleh siswa. Kemudian menjadi prestasi dalam segala hal. Pasti ya, harus kolaborasi sama guru. Komplit sarana dan prasarana. Sekolah sehat bersih itu tergantung dari sekolah yang unggul dalam bidang akademik. Biasa pengetahuan. Kita sekarang apa sudah meningkat akademiknya atau berarti kita perlu kerja keras lagi untuk apa? Untuk mengembalikan citra kita ke masyarakat. Kemudian sekolah yang ideal, tempat yang aman, nyaman, memfasilitasi keberhasilan siswa. Berarti sarana prasarana ya, kompak dalam segala hal yang positif
tadi itu harus ada kesepakatan lagi ya, kesepakatan keyakinan. Kan tadi dalam keyakinan juga, dalam pembentukan keyakinan kelas pasti diutarakan konsekuensi apabila kita melanggarnya gitu. Misalnya datang kan dalam keyakinan kelas, datang tepat waktu, kita sepakati ke anak, yakinkan ke anak, gimana kalau melanggar gitu. Jadi membuat keyakinan Ya dengan tidak konsekuensinya. beri kekurangan. Ya itu kan tergantung kesepakatan antara, dikembalikan lagi kesepakatan antara anak dan gurunya. Jadi Tidak pas harus buat sama gitu dalam pemberian hukuman atau konsekuensinya. Jadi anak itu sudah tahu ya. Iya sudah tahu. Iya. Konsekuensinya Seperti itu. jadi pas membuat keyakinannya dengan konsekuensinya. Ini harus dijelaskan dengan konsekuensinya. Tapi kan kalau di sekolah misalnya dengan guru-guru mah sudah mengerti, itu mengerti semua konsekuensi yang akan diterima jika kita melanggar peraturan. Ada lagi. Nah kita juga membuat mengaplikasikan pembuatan keyakinan sekolah. Karena sekolah ya kalau guru-guru nanti di kelas bapak ibu keyakinan kelas bersama anak-anak. Nah sekarang saya akan membagikan stick note. Silakan bapak ibu tulis keinginan apa atau impian bapak kita terhadap sekolah ini. ingin naik ke sekolah mana bu? Saya jadi mana prakteknya? Bapak sudah ada nomor harus ada sambutan dari kepala sekolah. Waduh. Selamat siang. Bagaimana istirahatnya sudah? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita. Keyakinan itu sesuatu yang tumbuh dari diri kita. Salah satu disiplin budaya positif yang muncul dari diri kita. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan di kelas kita. Coba kalian ungkapkan. Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Bersih. Apa lagi? Rapi. Apa lagi? Tepat waktu berarti datang dan pulang tepat waktu. Apa lagi? Apa lagi?
Iya. Sudah, yang sudah boleh duduk kembali. Masukin lagi Bu, pakaiannya. Ya, jangan dulu ya. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana? Nah, setelah kalian berdiskusi, ya, coba sekarang kelompok 1 bacakan apa diskusi dari kelompok 1. Alika,
Sekarang kelompok 4. Kelompok 3 ya, maaf. Kelompok 3 silakan tempelkan hasil diskusinya. Kelompok 4 silakan tempelkan. Siap ya. Sekarang kita bacakan goyang-goyang kelas dari kelas 1A. Ya. Siap. Siap ya. Nah, kesepakatan yang pertama yaitu bersikap jujur. Apa yang pertama? Bersikap jujur. Boleh diulangi? Bersikap jujur. Belum kompak apalagi rasa sama lain. Yang pertama bersikap jujur. Siap? Rasa mau dikeluarin? Ya. Yang pertama bersikap jujur. Bersikap jujur. Nomor 2, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Nomor 3, rajin belajar. Rajin belajar. Nomor 4, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nomor 5, tugas dikerjakan. Tugas dikerjakan. Nomor 6, peduli orang lain. Peduli orang lain. Nomor 7, mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain. Kalau kelompok 2, Adit. Adit sedang apa? Kenapa ibu berbicara di depan tidak didengarkan? Nomor 8, saling membantu. Saling membantu. Ulangi lagi, semuanya ikut ya, rasa. Nomor 1, bersikap jujur. Bersikap jujur. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Rajin belajar. Rajin belajar. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Tugas dikerjakan. Tugas dikerjakan. Peduli orang lain. Peduli orang lain. Mendengarkan orang lain. Mendengarkan orang lain. Saling membantu. Saling membantu. Semuanya sepakat? Sepakat. Semuanya yakin? Yakin. Ini jadi keyakinan kelas 1A. Ya kelas 1A. Sudah ya. Nah, untuk keyakinan kelas 1A sudah selesai. Ada 8 poin yang harus kita laksanakan. Kita patuhi ya. Are you ready? Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Tuti Alawiyah, rekan kerja dari Ibu Ain Irma Nurzakia Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 4 Sumelap, Kota Tasikmalaya. Saya senang sekali bisa terlibat dalam diseminasi budaya positif karena bisa mengetahui budaya-budaya apa saja yang dapat diterapkan di sekolah, terutama pada peserta didik supaya tercapainya profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bu Ain Irma Nurzakia SPD, yaitu salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tasikmalaya dari SD 4 Sumelap. Saya senang sekali terlibat dalam diseminasi budaya positif karena saya bisa mengetahui budaya-budaya apa yang bisa saya terapkan di sekolah, dan untuk peserta didik supaya tercapainya profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.